Halo, selamat pagi semua anak-anak. Pada pagi ini kita kembali berjumpa bersama dan pada kesempatan ini Pak Guru akan menyajikan satu konten atau materi berkaitan dengan arti dan makna gereja. Ada pencapaian pembelajaran kita pada pagi ini bahwa peserta didik mampu memahami arti dan makna gereja, sifat gereja, peran hierarki dan alam dalam gereja, serta karya pastoral di dalam gereja. Tujuan pembelajaran yang pertama, memahami arti dan makna gereja. Yang kedua, mengetahui siapa itu gereja. Yang ketiga, menyebutkan apa itu gereja sebagai umat Allah. Yang keempat, mengetahui ciri-ciri gereja sebagai umat Allah. Dan yang kelima, memahami konsekuensi gereja sebagai umat Allah. Dan yang keenam, memahami dasar gereja sebagai umat Allah. Poin pertama, kita lihat tentang arti dan makna gereja dalam hidup sehari-hari. Gereja adalah gedung. Gereja adalah rumah Allah, tempat beribadat, misa atau merayakan Ekaristi oleh umat Katolik atau umat Kristiani pada umumnya. Yang kedua, gereja adalah ibadat. Gereja adalah lembaga rohani yang menyalurkan kebutuhan manusia dalam relasinya dengan Allah lewat ibadat-ibadat, atau gereja adalah lembaga yang mengatur dan menyelenggarakan ibadat-ibadat, dan gereja adalah persekutuan umat yang beribadat. Yang ketiga, gereja adalah ajaran. Gereja adalah lembaga untuk mempertahankan dan mempropagandakan seperangkat ajaran yang biasanya dirangkum dalam sebuah buku yang disebut katekismus. Untuk bisa menjadi anggota gereja, si calon harus mengetahui sejumlah ajaran, doktrin, dogma, dan menjadi anggota gereja berarti harus menerima sejumlah kebenaran. Yang keempat, gereja adalah organisasi atau lembaga atau sejagat atau internasional. Artinya, gereja adalah organisasi dengan pemimpin tertinggi di Roma dengan cabang-cabangnya sampai pada pelosok-pelosok seantero jagat. Garis komando dan koordinasi diatur dengan rapi dan teliti. Ada pimpinan tertinggi dari paus, para uskup, para pastor, biarawan, dan umat setempat. Dan yang kelima, gereja adalah umat pilihan. Artinya, gereja adalah kumpulan orang-orang yang dipilih dan dikhususkan Allah untuk diselamatkan. Tanpa menjadi anggota gereja maka tidak akan diselamatkan masuk surga. Dan yang keenam, gereja adalah badan sosial. Artinya, gereja adalah lembaga yang menyelenggarakan sekolah-sekolah, rumah sakit, dan macam-macam usaha untuk menolong orang miskin. B. Gereja sebagai umat Allah. Pengertian secara etimologi kata gereja berasal dari bahasa Portugis, dari kata atau istilah gereja dalam bahasa Latin ecclesia, bahasa Yunani eklesia, yang berarti persekutuan atau jemaat. Jadi, gereja adalah rumah, tempat ibadat umat beriman Kristen, baik itu Kristen Katolik maupun Kristen Protestan. C. Gereja adalah umat terpilih dari Allah. Umat Allah menekankan dua hal penting di sini. Yang pertama, gereja adalah bukan semata-mata organisasi manusiawi, tetapi perwujudan karya Allah yang konkret pada pilihan dan kasih Allah. Dan yang kedua, gereja adalah bukan saja awam atau hierarki, tetapi menyangkut seluruh umat Allah. Siapa itu gereja? Gereja adalah bukan siapa-siapa, melainkan saya, aku, kamu, kita. Jadi gereja adalah menyangkut seluruh umat Allah. Gereja sebagai umat Allah, artinya apa? Gereja sebagai umat Allah berarti dipilih dan dipanggil oleh Allah sendiri. Dan D, ciri gereja yang mengumat. Mengapa disebut umat Allah? Karena mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, umat Allah merupakan suatu pilihan dan panggilan dari Allah sendiri. Yang kedua, tujuan Allah dan umatnya untuk misi tertentu, yaitu membawa karya keselamatan bagi seluruh umat manusia. Dan yang ketiga, hubungan antara Allah dan umatnya dimeteraikan dalam suatu perjanjian, yaitu perjanjian cinta kasih. Umat harus mentaati perintah-perintah Allah, dan sebaliknya Allah akan menepati janji-janjinya. Dan yang keempat, umat Allah selalu dalam perjalanan melewati padang pasir menuju tanah terjanji. Yang bagian D, dasar gereja mengumat. Yang pertama, hakikat gereja sendiri adalah persaudaraan cinta kasih, sebagaimana jelas tampak dalam praktek hidup gereja perdana. Kita bisa lihat di Kisah Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47, dilanjutkan dengan bab 4 ayat 32 sampai 37.
Yang kedua, adanya aneka macam karisma dan karunia yang tumbuh di kalangan umat yang semestinya dipelihara dan dikembangkan untuk pelayanan dalam jemaat. 1 Korintus bab 12 ayat 7 sampai 10. Dan yang ketiga, seluruh anggota gereja memiliki martabat yang sama sebagai satu anggota umat Allah, meskipun antara mereka terdapat fungsi yang berbeda-beda. 1 Korintus bab 12 ayat 12 sampai 18. Dan bagian E, konsekuensi gereja yang mengumat. Konsekuensi umat atau awam adalah umat harus menyadari kesatuan dengan umat lain, yaitu mengayomi iman dalam kebersamaan, aktif ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan di gereja, baik di lingkungan atau wilayah, dengan segala karisma dan karunia yang dimilikinya. Yang kedua, konsekuensi untuk hierarki. Artinya, hierarki mesti menyadari bahwa tugas kepemimpinan di gembanya adalah tugas pelayanan. Mereka berada di tengah-tengah umat sebagai pelayan. Hierarki semestinya memberi ruang tempat bagi umat berperan aktif ikut dalam membangun gereja dengan karisma dan karunia yang mereka miliki. Dan yang ketiga, konsekuensi dalam hubungan hierarki dan umat. Hierarki harus memandang umat sebagai partner kerja dalam membangun gereja, bukan sebagai pelengkap. Hierarki juga harus memperlakukan seluruh anggota gereja sebagai satu umat Allah yang memiliki martabat yang sama meskipun menjalankan fungsi yang berbeda-beda. Oke, selamat itu materi berkaitan dengan arti dan makna gereja. Mudah-mudahan dengan materi ini Anda bisa memahami dan memaknai tentang arti dan makna gereja di dalam hidup Anda sehari-hari. Itu saja, semoga kita berjumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati kita semua.